Ya, dari. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita tetap sehat ya, agar bisa melakukan kegiatan pembelajaran tanpa terkendala ya. Apalagi Amin. sebentar lagi kita mau melaksanakan PS atau ya kenaikan kelas. Jadi kalian harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Terima kasih, Bu. Nah, ya. Udah pada masuk semua nih atau belum? Itu ada dua orang lagi jalan, Bu, dari kantin tuh. Ini dua orang lagi. Oh, nanti kalian susul ya ke belakang ya, Iya, 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 Bu. biar cepat-cepat. Ya, yang lainnya coba lihat, perhatikan dulu pakaiannya. Apakah sudah rapi belum? Tuh laki-laki ada yang kancingnya kebuka tuh. Benerin. Itu lari-lari di belakang Coba pulang lihat tadi, di Bu. bawah. Ya, coba lihat lagi tuh di bawah kolong bangkunya masih banyak sampah itu. Kenapa banyak yang nyampah di kelas? Tadi olahraga, Bu. Orang tuh makan di dalam. Tetap kebersihan yang utama ya. Karena apa? Kebersihan bagian daripada Iman, Bu. iman ya. Iya, lain kali kalau mau buang sampah jangan di Yang di lantai. kolong tapi buang ke tempat sampah. Baik. Ah, Ya, terima kasih, iya Bu. jangan di lantai, buangnya ke tempat sampah ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Coba KM, pimpin berdoa. Siapkan dulu teman-temannya. Oke, teman-teman. Mari kita berdoa dulu. Siap, gerak. Yes. Teman-teman semuanya, sebelum kita proses pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari yang berbahagia ini mendapat kelancaran dan kita semuanya mendapat manfaat apa yang kita pelajari hari ini. Mari kawan-kawan kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih KM ya, Mustafa telah memimpin doa. Nah, hari ini Ibu mau ngabisin dulu ya, satu persatu. Barangkali ada yang tidak masuk. Alia ada, Alia. Ada, Bu. Epa ada, Epa. Ada, Bu. Mustafa ada. Hadir, Bu. Hadir. Joni ada, Joni. Itu dipanggil wali kelas, Bu. Kenapa dia? Ada masalah apa? Tadi ada masalah dengan siswa kelas 7B, Bu. Aduh, bikin masalah aja. Di sekolah itu bukan untuk tempatnya cari masalah ya, tapi di sekolah itu untuk tempatnya cari Ilmu, Bu. Dari ilmu, Bu. ilmu. Iya ya. Nanti Joni biar urusan sama BK mungkin ya, berurusan dengan BK juga. Iya, Bu. Baiklah, jangan menunggu Joni lah ya. Kita mulai aja pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita biasa ya, sebelum mulai pembelajaran untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini mau lagu wajibnya apa nih? Biar hafal Hmm, semua. lagu Halo-halo Bandung bisa nggak? Halo-Halo Bandung, Bu. Ya, siap. Siapa yang mau mandu di depan? Coba. Nah, kami nyanyi, Ibu ikut nyanyi juga, Bu. Ya, boleh lah. Siap. Satu, Oke, dua, dua, tiga. tiga. Ah, Halo, halo, halo halo Bandung, Bandung, ibu ibu kota kota periangan. periangan. Halo, Halo, halo halo Bandung, Bandung,
kota kenang-kenangan. Sudah lama lama beta beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang bang telah menjadi menjadi lautan tanah api. api, Mari mari bung rebut berebut kembali. kembali. Ore. Oke, terima kasih anak-anak. Terima Nah, kasih, Bu. kenapa memilihnya lagu Halo-Halo Bandung? Biar kalian ikut semangat ya. Semangat di dalam belajar untuk menggapai cita-cita, Bu. Iya, jadi harus semangat. Nah, untuk supaya kalian siap belajar nih ya, supaya lebih semangat, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Masih ingat bagaimana tepuk semangat? Coba Tepuk KM semangat. contohkan. Hmm. Coba KM lupa Nah, lagi. Tepuk semangat. 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 Kore ya. Nah, biar gimana? Biar fresh ya. Soalnya Pilpres. kita ini belajar udah di jam-jam yang rawan ngantuk nih. Ngantuk dan lapar, Bu. Ya, udah siang ya. Jadi supaya tidak ngantuk, kita diawali dengan hal-hal yang lebih menyenangkan seperti tadi ya, Ya, Bu. melakukan nyanyi dan motivasi belajar yang lebih menyemangati ya. Menyemangati, Bu. Nah, baiklah. Ya, kita mulai saja pembelajarannya hari ini ya. Hari ini Ibu akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelum ke materi mobilitas sosial, Ibu mau nanya nih, materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kira-kira tentang apa nih? Ada yang masih ingat? Itu Tuh, kemarin materi mengenai eh, konversi lahan ya, ya, banyak sekali. konversi lahan Lahan. pertanian ya. Ya, Bu. Siapa yang tahu apa sih konversi lahan itu? Penggunaan lahan, peralihan lahan, Bu. Iya, betul. Konversi lahan, istilah lainnya adalah kira-kira apa? Alih fungsi Alih fungsi lahan. lahan. Mungkin kalian masih asing ya dengan istilah konversi lahan, tapi dengan istilah alih fungsi lahan mungkin kalian sudah sering mendengar. Apalagi sekarang nih banyak ya di lingkungan sekitar kita yang lahan-lahannya dialih fungsikan untuk dibangun atau dibuat sarana-sarana yang lain gitu ya. Nah, itu. Kenapa Ibu kaitkan materi sebelumnya dengan sekarang? Karena ada hubungannya ya. Karena apa? Konversi lahan pertanian ini bisa mengakibatkan atau menyebabkan suatu mobilitas sosial ya. Jadi ada keterkaitan antara mobilitas sosial dengan konversi lahan Lahan. pertanian ya. Iya. Apa Konversi lahan pertanian ini dapat menimbulkan terjadinya mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial tersebut dapat diartikan sebagai apa kira-kira nih? Nah, sebelum kita tahu tentang apa itu mobilitas sosial, nah, Ibu ketujuan dulu ya. Ya, Bu. Tujuan-tujuan kita tampilkan tayangan PPT berikut ini. Apa sih yang akan kita dapat dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, apa yang akan kita bentar ya, Ibu tayangkan dulu.
Udah, udah. Udah, mungkin ini ada gangguan mungkinnya, bentar. Nggak nampak. Bentar. Hmm, nampak. Screen. Sing. Atau Ibu bacakan saja mungkin ya. Mungkin Bu ya, karena Ya, baiklah. Tujuan pembelajaran hari ini, nah Ibu akan menggunakan mode pembelajaran problem based learning ya. Oh, oh. Halo anak-anak, halo Bu. maka diam. Ya, Ibu bacakan ya. Ya Bu. Ini tujuan pembelajaran kali ini, Ibu akan menggunakan dengan mode pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat satu, mendeskripsikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan baik dan benar. Dua, menyebutkan contoh mobilitas sosial dengan tepat. Tiga, membuat contoh mobilitas sosial dengan baik dan benar. Nah, mode pembelajaran problem based learning ini adalah mode pembelajaran dengan mengaitkan memunculkan masalah yang nantinya akan Ibu berikan nih masalah ini kepada kalian untuk kalian selesaikan dan mencari solusi daripada masalah tersebut ya. Nanti kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok dan kalian nanti akan berdiskusi untuk mencari permasalahan yang muncul dan juga solusi yang harus kalian lakukan nih. Nanti ya. Nah, lanjut ke, nah ini ada kasus. Nah, yang kedua nih, kasus nih. Kira-kira coba dilihat di depan ya. Terlihat nggak, anak-anak? Terlihat Bu. Kebaca nggak? Kebaca nggak? Hmm, sudah nampak Bu. Ya. Nah, ini ada gambar satu nih, gambar satu tentang contoh bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas. Contoh yang kedua nih ada seorang Verdi Sambo, tahu ya ya. Nah, dia Ya Bu, habis udah dipecat viral dari Bu. Polri, pekerjaannya. Gambar yang ketiga ini seorang apa namanya pembawa acara berita di RCTI, nah pindah ke Metro TV sebagai pembawa berita. Kemudian gambar berikutnya ada ini gambar nih mobilitas sosial antar generasi naik. Ini ada gambar, ini simbol ya bukan gambar nih kakek, dia seorang buruh pabrik, nenek, ibu rumah tangga, kemudian mempunyai anak yaitu ayah kita nih, ayah pekerjaannya pedagang, ibu perawat, anaknya pengusaha, ya. Coba kalian nanti amati, ada yang berubah nggak ya kira-kira. Kemudian berikutnya ada nih, bagian mobilitas sosial antar generasi turun. Kakeknya seorang dokter, neneknya seorang dokter. Nah, anak dari kakek dan nenek ini ayah ya, dia seorang karyawan pabrik. Nah, menikah dengan ibu, ibu juga sama karyawan pabrik. Nah, kemudian punya anak, jadi cucunya si kakek ini, anaknya itu pedagang sayur keliling, ya. Kemudian lanjut gambar berikutnya. Ini ada mobilitas sosial intragenerasi. Nah, ada skemanya nih gambar diagramnya. Ayah seorang petani, ibu seorang pedagang, nah, memiliki anak tiga. Anak yang ke satu sebagai pegawai, anak yang kedua manajer,
anak yang ketiga direktur. Kalian amati nih, ada yang berubah tidak? Kemudian yang terakhir nih, mobilitas sosial geografis. Nih, dia tadinya tinggal di suatu daerah, pekerjaannya sebagai petani, kemudian melakukan transmigrasi ke Lampung. Nah, di sana dia sukses jadi petani, akhirnya dia terpilih menjadi kepala desa. Nah, dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi dapat dianalisis oleh kalian. Paham nggak kira-kira? Ini terjadi eh, di dalam gambar-gambar tersebut, apa yang kalian amati? Coba. Hmm, Itu ada yang mengalami perubahan lebih baik dan ada mengalami perubahan yang menurun. Nah, itu Bu. Iya, iya ya. Ini ada yang mengalami perubahan lebih baik, ada yang mengalami perubahan yang lebih buruk. Buruk. Kira-kira yang menimbulkan masalah yang mana ya? Eh, Biasanya yang lebih buruk Bu. Iya, yang menurun ya. Jadi Iya Bu. sebenarnya itu nasib ya, sebenarnya kita sendiri kan tidak menginginkan hal tersebut. Berarti ada solusi nantinya ya. Nah, nah dari gambar-gambar yang telah Ibu tampilkan tadi, kira-kira kalian bisa menangkap nggak kira-kira apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Secara ringkas saja, siapa Cung yang bisa? Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial itu Bu, perubahan kondisi masyarakat, baik itu menjadi perubahan yang lebih baik maupun menjadi perubahan yang kurang baik. Jadi ini Ya, kondisi masyarakat yang bermacam-macam, Bu. ya, bagus. Ada orang yang lain yang mau menambahkan mungkin? Itu sih itu Sepa Ibu tanya itu Ibu Sepa itu. Iya, Eva gimana nih? Mau menambahkan nggak apa yang tadi Mustafa sebutkan tentang mobilitas sosial? Sama Ya, kalau enggak, sama Bu sama Cahaya. jawabannya. Sama jawabannya sih. Jawabannya sama, ya. Baik, Ibu luruskan ya. Mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain ya. Nah, perpindahan posisi ini bisa dilihat dari status sosial atau status sosial ini contohnya apa kira-kira nih? Ada yang tahu tidak? Eh, Kedudukannya Bu. Status sosial, iya, Kedudukannya Bu. kedudukannya, jabatannya, ya. Kemudian yang kedua, perpindahan posisi ini bisa dilihat dari kelas sosial. Kalau kelas sosial apa kira-kira? Kelas sosial itu tinggi rendahnya Bu, tinggi rendahnya keadaan di dalam masyarakat Bu. Baik itu yang Ini bisa dilihat. Kalau kelas sosial biasanya bisa dilihat dari segi harta atau ya kekayaan biasanya. Ya, kalau kayak miskin kan Bu. misalkan ini ini misalkan ada teman kita nih yang orang miskin, orang mentang-mentang orang kaya, itu mah beda kelas, jadi nggak bisa masuk geng kita, nggak boleh kayak gitu ya, Iya nggak Bu. boleh. Kita ini sebagai manusia kedudukannya sama di mata Allah, nggak ada yang namanya status sosial, nggak ada yang namanya kelas sosial. Nah ya, sudah paham kira-kira ya? Iya Bu. Nah, kalau sudah paham, nah sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada kalian, bentuknya LKPD. Sebelum itu, silakan kalian duduk beserta kelompok yang sudah kalian bentuk pada pertemuan sebelumnya. Silakan duduk dulu bersama kelompoknya. Nah, oke Bu. Udah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan. Ini Ibu mau membagikan LKPD untuk kalian isi ya. Nah, coba dilihat petunjuk pelaksanaan tugasnya nih. Satu,
Amati bersama kelompokmu gambar di bawah ini. Dua, diskusikan bersama kelompokmu contoh mobilitas apa yang ada pada gambar. Kemudian, berilah solusi cara mengatasi kasus tersebut ya. Nanti kalian diskusikan tentang contoh kasus mobilitas yang Ibu nah udah ada ini di bawahnya ya gambarnya, silahkan dibaca dulu itu hasil dari koran nih. Ada nih ya. Kemudian dibaca, kalian diskusikan bersama teman sekelompokmu. Nanti dicatat hasil diskusinya dalam kertas LKPD tersebut, dan nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya, bareng-bareng semua. Jadi di sini harus ada kerjasama karena kalian itu tugasnya berkelompok, jangan hanya mengandalkan satu orang saja supaya semua dapat nilai ya. Iya, Bu. Paham? Paham, Bu. Nah, ya, silakan Ibu beri waktu untuk pengerjaan tugasnya 20 menit cukup? Cukup, Bu. Ya, silakan dimulai ya. Kalau ada yang belum mengerti, belum paham, boleh ditanyakan ke Ibu. Tuh, yang belakang jangan pada ngobrol. Ayo kerja kelompok. Memang biasa itu orang belakang tuh. Kebiasaan dia kalau tiap itu kalau kerja kelompok sukanya ngobrol melulu. Kira-kira itu masalah apa ya yang ada di sana? Itu Kasusnya apa tuh? itu kasus yang Ibu itu sebenarnya digolongkan ke kasus apa itu, Bu? Yang Ibu Ibu Kalau apa? ibu jawab itu berarti ibu ngasih jawaban dong kalian. Ah, gimana? Kalian cari sendiri nih kasusnya ya. Nah, itu ada Pemkot pecat 2 PNS indisipliner. Itu termasuk dalam mobilitas apa? Mobilitas sosial apa itu kira-kira? Itu mobilitas apa itu, Bu? Horizontal, Bu. Setelah diisi ya di sana di LKPD-nya diisi, dibaca dulu itunya. Ada yang sudah selesai belum? Itu berapa contoh dibuat, Bu?
Satu itu cari Eh, jenis mobilitasnya apa, Ya, kemudian kami kan kelompok kami udah siap nih Bu, apa yang berhubungan dengan faktor pendorong mobilitas, penghambat mobilitas, wih, hmm, hebat itu bacaannya ya, literasinya sudah sampai ke itu sana. Padahal Ibu baru menyampaikan ini. Bagus berarti. Nah, contoh ya teman-temannya yang lain nih. Jadi kalian itu harus ada kesiapan belajar dulu di rumah, jangan main HP melulu. Contoh nih temannya bagus, dia sudah baca duluan di rumah, jadi sudah ngerti ketika guru menjelaskan. Itu yang belakang kenapa sih ngobrol melulu ya? ada masalah masalah luar tadi Bu waktu di kantin. Apa kira-kira nih? Udah ada yang selesai? Oke Bu, udah selesai Bu. Ya, silakan yang sudah selesai duluan boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya supaya teman-teman yang lainnya bisa menyimak ya. Nanti teman-teman yang lainnya bisa mengajukan pertanyaan apabila ada yang kurang dipahami. Silakan, siapa yang mau membacakan? Hmm, Siapa aja itu? Hmm, Ya, silakan Epa maju ke depan. Bacakan apa hasilnya? hmm, Dia mengerjakan masalah mobilitas vertikal dari tubuh. Hmm. Vertikalnya ini termasuk vertikal apa? Coba. Itu yang gambar Sambo dari itu itu mobilitas sosial ke bawah itu Bu. Ya, itu betul. Nama jenis kasusnya itu adalah mobilitas vertikal ke bawah. Ke Apa bawah masalahnya? Kira-kira karena masalah dia yang diangkatnya tentang apa? karena dia seorang polisi yang telah memiliki kedudukan yang tinggi sehingga dengan kasus yang ia lakukan sendiri sehingga sekarang dia memperoleh tempat yang paling bawah dan tidak ada lagi dianggap oleh masyarakat itu Bu. Itu kalau bahasa Ya, masyarakat Bu. nah Itu betul ya. Melakukan pelanggaran ya, pelanggaran. pelanggaran Bukan lagi pelanggaran disiplin, tapi pelanggaran hukum ya. pelanggaran Meskipun dia pelanggaran pelanggaran berat tuh Bu. iya. Nah, masalahnya itu. Kemudian kira-kira ada nggak solusi untuk masalah tersebut supaya tidak terjadi seperti itu? Hmm, Kalau menurut kelompok kami Bu, eh, pada saat proses pengangkatan menjadi seorang eh, eh, jabatan yang tinggi itu memang harus diseleksi yang benar-benar seleksi baik luar maupun dalam baik psikologi, karakter, itu harus di apa semuanya Bu sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita lihat sekarang itu Bu. Itu menurut Iya, kelompok kami Bu. benar ya. Iya, betul. Karena apa ya? Kita itu sulit untuk mempertahankan posisi ya. Nah, makanya untuk mempertahankan posisi kita harus melakukan hal-hal yang positif ya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang negatif yang nantinya mengarahkan kita jadi rugi ya, merugi. Jadi melakukan mobilitas vertikal ke bawah yang tadinya status sosialnya di atas, sekarang jadi di bawah. Betul. Nah, tepuk tangan untuk kelompok satu nih yang sudah presentasi. Kita lanjut. Kelompok berikutnya, siapa yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Hmm, bagus. Kelompok dua juga sudah siap. Dan hasilnya
sama ya seperti itu kira kurang lebih. Nah, dari hasil presentasi teman kalian nih yang di depan, ada nggak dari teman-teman yang lain yang mau bertanya nih? Hmm, dari kelompok kami, Bu, itu yang disampaikan oleh kelompok dua tadi yang berhubungan dengan seorang yang mobilitas sosial vertikal, Bu. Bagaimana dia bisa dari bawah langsung dia melompat ke atas tuh, Bu. Trik apa ataupun eh, cara mereka lakukan tuh kok bisa dia sampai ke perubahan yang cukup drastis, Bu. Yang kasus yang tadi, ya bagaimana silakan untuk kelompok dua untuk menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Oke, Bu, terima kasih jawaban yang disampaikan oleh kelompok dua tadi, Bu. Ya, bagaimana sudah puas jawabannya? Udah, Bu, udah, Bu. Ya, nah udah selesai ya untuk diskusi kali ini. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari diskusi kali ini? Hmm, Apa kesim- coba yang kalian sudah dipelajari? Kesimpulan kita pada hari ini, kalau menurut kami, perubahan sosial itu terjadi bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu mobilitas sosial vertikal maupun mobilitas sosial eh, ke bawah. Artinya yang artinya siapa yang memiliki kemauan kuat, dia akan menjadi mampu meraih mobilitas sosial vertikal, Bu. Dan siapa yang tidak mampu menahan, maka dia akan turun kebalikannya ke bawah, Bu. Itu, Bu, menurut dari kami, Bu. Ya, bagus ya, hebat. Nah, berarti jadi kesimpulan yang dapat kita ambil itu bahwa mobilitas sosial itu dapat terjadi pada siapa saja ya. Eh, Misalkan yang tadinya dia seorang petani, bukan tidak mungkin suatu hari nanti dia bisa menjadi seorang yang lebih sukses pekerjaannya dibanding petani. Nah, loh, ya, ya. Nah, anak-anak, bagaimana tadi yang sudah Ibu jelaskan dan kalian hasil diskusi kalian sudah bisa dipahami tentang mobilitas sosial? Udah, Bu. Ya, baiklah. Untuk tugas berikutnya, ini tugas mandiri ya. Kalian coba isi LKPD berikutnya masing-masing. Ini untuk menambah nilai kalian nanti di rapot ya. Nah, jumlah soalnya 5 soal. Silakan duduk masing-masing lagi. Kalian kerjakan. Ibu beri waktu pengerjaannya 5 menit cukup? Hmm, 5 soal. 7 menit, Bu. 7 menit ya, boleh. Silahkan. Sudah selesai? Oke, Bu. Udah, Bu. Ya, silakan kumpulkan di depan ya. KM, Oke, jangan Bu. semua ke depan. Oke. Kalau semua ke depan nanti gerah Ibu. Ya, silakan duduk lagi.
Terima kasih, Bu. Nah, ya, berarti pembelajaran hari ini kita udah mendapatkan kesimpulan ya. Nah, berarti kita sudah berakhir di materi yang tadi tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, untuk minggu depan, kalian Ibu beri tugas untuk membawa karton, spidol, gunting, kalau ada kertas warna juga ya. Nanti minggu depan kita akan mengadakan suatu hasil produk nih dari hasil belajar kita. Kita pindah model pembelajarannya ke yang lebih supaya kalian itu dapat mengekspresikan daripada pemikiran kalian ya. Nah, Oke, Bu. untuk Terima itu kasih, Bu. ya mengerti ya tugasnya. Nah, untuk itu terima kasih. Kita tutup ya perjumpaan kita hari ini dengan doa biasa dipimpin oleh KM. Silakan Oke, KM. terima kasih, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita akhiri proses pembelajaran kita pada hari berbahagia ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ingatan bagi kita, menjadi ilmu bagi kita semuanya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru ya. Ya, kalau begitu Ibu tinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.